Selamat siang, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik sedharma yang berbahagia. Terimalah salam dalam Dhamma, Sukyotu, Namo Buddhaya. Masih bisa bahasa Indonesia? Nggak bisa? Oh, mungkin dengan ini bisa lebih termotivasi untuk belajar bahasa Indonesia juga ya. Ya, sebelumnya mungkin saya ingin menyampaikan bahwa saya menyebut Anda semua sebagai yang berbahagia, bukan basa-basi loh. Saya benar-benar bahagia sekali hari ini karena bisa bertemu dengan ibu bapak dan adik-adik yang sebagian besar adalah wajah baru. Kecuali mungkin saudari Anne, saya kenal waktu masih kecil, bahkan masih bayi. Ya, karena saya satu angkatan dengan tantenya di tahun 80 waktu itu, sama-sama di KMBJ. Nah, kalau saya bilang berbahagia, kita betul-betul sudah berbahagia termasuk saya. Ya, kemarin sempat spot jantung karena pesawat saya harusnya jam 20.30 di delay menjadi 21.30. Ya, ada penumpang yang komplain, waduh sampai di New York jam berapa? Saya tenang karena saya tahu Ana dan suami adalah sabar menanti ya. Jadi ya nggak apa-apa, saya nggak begitu stres. Tetapi tiba-tiba ada pengumuman lagi, pesawat ke New York cancel. Nggak tahu kapan berangkatnya. Saya semakin debar-debar karena saya malu dengan Pak Sony ya. Kalau sampai cancel gimana caranya? Ternyata yang di cancel bukan pesawat yang mendarat di JFK tapi yang mendarat di bandara lainnya. Jadi pesawat saya masih dalam status delay. Kemudian diumumkan lagi ditunda 1 jam lagi, berangkatnya jam 22.30. Tapi masih bersyukur akhirnya tiba juga di sini tepat waktu. Jadi saya merasa berbahagia sekali. Walaupun tadi jam 2 pagi baru sampai hotel, jam 2 lewat ya. Jadi sekarang mungkin masih sedikit jet lag, mungkin mohon maklum. Nah, saya merasa Anda juga harusnya merasa berbahagia. Ada nggak yang nggak merasa bahagia saat ini? Nggak. Kalau enggak berarti semuanya bahagia ya. Saya juga sangat berharap semuanya bahagia karena hari ini kita sama-sama merayakan ulang tahun ke-9 wihara yang kita cintai dan kita banggakan yang kata Bro Sony tadi sudah membawa manfaat bagi banyak umat ya. Jadi kita merasa bahagia karena sudah 9 tahun kita mengabdi dan membawa manfaat bagi orang lain, tentunya juga buat diri kita sendiri. Ya, itu pun harus kita merasa bahagia. Dan yang lain kita juga harus merasa bahagia karena saat ini kita sehat. Kalau saya pagi ini jet lag, waduh gimana ya, mungkin perlu cari obat ya, untung bawa obat juga sih ya. Nah, kita semua sehat, kalau misal hari ini kita sakit, kita juga nggak bisa datang ke sini. Kita juga hari ini bukan hanya sehat jasmani, mentalnya juga. Kalau di depan saya bicara, Anda bicara berdua masih nggak apa-apa, kalau bicara sendiri, nanti juga sama Bro Sony dicariin psikiater ya. Saya dokter umum bukan psikiater, repot nanti psikiater. Nah, kita juga merasa bahagia karena kita bisa terlahir sebagai manusia. Kalau bukan manusia nggak boleh kali ya ikut hadir di sini ya. Ya, walaupun dalam cerita ada 500 kelelawar yang berada di sebuah goa mendengarkan chanting Bante, nggak mengerti, tetapi dia dengan seksama mengikuti chanting tersebut dan setelah meninggal terlahir kembali menjadi biku yang bisa mengenal Dhamma. Nah, jadi kalau suatu saat Anda mungkin nggak paham apa yang saya ngomong dalam bahasa Indonesia, ikuti aja dulu, nanti di rumah minta papi mami terjemahkan, karena dengan duduk berkeyakinan bahwa ini adalah pendengaran yang baik, itu juga akan membawa manfaat. Ya, jadi kita harus juga merasa berbahagia dan saya juga bahagia ketika di sini bertemu dengan banyak umat Indonesia di mana dalam perjalanan saya hanya ketemu 1-2 orang Indonesia dan juga mencium wangi-wangi masakan Indonesia. Saya berangkat meninggalkan Indonesia dini hari tanggal 2 Juni, jadi hampir sebulan nggak ketemu makanan Indonesia. Saya membayangkan sebentar lagi menikmati makanan Indonesia, itu juga membuat saya bahagia sekali. Ya, jadi kita harus merasa berbahagia karena kita sudah pernah berbuat baik. Kita sebagai umat Buddha percaya enggak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Enggak ada sesuatu apapun yang terjadi karena diberikan oleh yang lain. Tetapi adalah akibat perbuatan kita sendiri. Karena kita pernah berbuat baik, maka sekarang kita bahagia. Perbuatan baik apa yang bisa membuat kita bahagia? Banyak sekali kebajikan yang bisa kita lakukan. Di sini sering sekali diundang bante-bante yang senior, yang top ya, tentunya Anda sudah tahu apa itu perbuatan baik. Tetapi di sini yang ingin saya angkat adalah perbuatan baik yang lebih tinggi dari perbuatan baik lainnya. Di antara semua pemberian makanan, pemberian obat-obatan, tempat tinggal, pakaian, bangunan, tidak setinggi pemberian organ tubuh.
ya. Pemberian materi yang berasal dari luar tubuh itu termasuk pemberian biasa atau parami biasa, tetapi memberikan organ tubuh yang berasal dari dalam tubuh kita termasuk upah parami. Kebajikannya luar biasa. Ketika Pangeran Siddhartha belum terlahir sebagai Pangeran Siddhartha, sebagai Bodhisattva Siwi, beliau setiap hari berdana kepada masyarakat miskin di kotanya, di 4 penjuru istana. Tapi suatu saat dia merasa kurang puas. Semua yang saya danakan adalah barang-barang yang berasal dari luar tubuh saya. Saya ingin berdana barang yang berasal dari tubuh saya sendiri. Lalu dia bertekad, kalau ada seseorang yang ingin meminta sebuah mata saya akan memberikan keduanya. Dengan tekadnya yang tulus tersebut, katanya menggetarkan singgasana dari Raja Saka. Lalu beliau menyamar sebagai Brahmana buta yang papa, yang renta, meminta kepada Bodhisattva sebuah matanya. Tapi konon ceritanya, ya saya juga nggak tahu gimana analoginya zaman sekarang. Konon ceritanya ketika bola matanya diminta, bukan cuma satu yang diberikan, diminta satu diberikan 2. Ya, tetapi setelah kedua mata yang diberikan, Dewa Saka menunjukkan eksistensi yang sebenarnya bahwa dia bukanlah Brahmana buta yang membutuhkan mata, dia hanya menguji kebulatan tekad Bodhisattva tersebut. Dan kemudian kedua mata Bodhisattva bisa kembali, dan setelah meninggal sekian kehidupan, beliau terlahir kembali sebagai Pangeran Siddhartha yang kemudian berhasil menjadi Buddha Gotama yang bisa melihat tembus pandang, ya tembus tembok, tembus ke berbagai penjuru dunia. Jadi waktu kami mengadakan seminar donor organ di tahun 98, ada yang bertanya, kalau kita donor mata nanti kita lahir lagi jadi orang yang nggak punya mata. Nah, kalau kita lihat riwayat hidup Pangeran Siddhartha, beliau terlahir lagi menjadi seorang Buddha dengan penglihatan yang luar biasa, walaupun matanya pernah didonorkan. Bukan hanya mata, beliau juga pernah mengorbankan seluruh tubuhnya. Ya kan, kita sering baca cerita-cerita Jataka di mana beliau terlahir sebagai pangeran, terus melihat ada yang hampir mati kelaparan, harimau, dia terjun mengorbankan jasmaninya, dan kemudian lahir lagi menjadi pangeran. Jadi nggak ada masalah walaupun dia mengorbankan seluruh tubuhnya, karena itu adalah tekad bodhisattva. Seorang bodhisattva dia bukan hanya berbuat bajik dari bahan-bahan yang berasal dari luar tubuhnya, tapi juga dari organ dalam tubuhnya, termasuk juga jiwanya. Kalau kita mungkin belum, ya, jangan mengorbankan jiwa untuk macan yang kelaparan, mungkin kita berdonor organ tubuh dulu saja. Ya, jadi saya berharap semua betul-betul merasa bahagia pada pagi hari ini, karena saya juga merasa bahagia bertemu dengan Kalyanamita atau sahabat-sahabat baru. Semoga nanti juga bisa ketemu lagi di Indonesia ataupun di kesempatan-kesempatan lainnya. Memiliki sahabat yang baik itu adalah juga salah satu kunci kita bisa berbahagia dalam kehidupan ini. Juga disebutkan dalam Manggala Sutta, ya, memiliki sahabat yang baik itu adalah suatu berkah utama. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa kita beraditana. Semoga dalam kehidupan kita dalam samsara ini kita tidak pernah ketemu dengan orang dungu. Kalau sampai kita harus bertemu, kita tidak perlu berbicara dengannya. Kalau sampai kita harus berbicara, semoga kita tidak pernah mengikuti nasihatnya. Jadi penting sekali memiliki sahabat-sahabat baik. Seperti Anda di sini saya lihat sangat enak, ya, suasananya kekeluargaan, ya kan. Saya jadi kangen ingin cepat pulang ke Indonesia, ya. Ya, jadi itu salah satu adalah kita bisa bahagia kalau kita sudah berbuat baik, antara lain dengan berdonor organ. Kemudian saya kemarin dengar dari teman yang ngantar saya di Toronto mengatakan di sini kalau perpanjang SIM ditanya ya mau jadi donor organ apa enggak. Ya, memang tidak ada keharusan. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Kalau mau, ya itu adalah sesuatu yang kesempatan berbuat baik. Walaupun misalnya hidup ini sudah berakhir, tetapi kebajikan kita akan terus berlanjut, ya. Mungkin saya juga ingin tahu apakah teman-teman di sini tahu donor organ apa aja yang bisa dilakukan? Ya, itu tergantung daripada negaranya, ya. Di negara yang maju semuanya bisa didonorkan, katanya bisa lebih dari 50 organ. Tetapi di negara yang masih berkembang itu memang terbatas. Kalau di Indonesia baru pada kornea mata dari orang yang sudah meninggal, ginjal pada orang yang masih hidup, leper, ya, hepar, terus dari itu sumsum tulang, terus kulit, dan juga rahim.
Kedokteran terus berkembang. Nah, kalau Anda juga mau berbaik hati untuk kemajuan dunia kedokteran supaya nanti mahasiswa kedokteran bisa lebih cepat ya mengembangkan pengetahuannya, setelah meninggal bukan hanya organ tubuhnya tapi seluruh tubuh yang kita kenal sebagai silent mentor. Ya, mungkin ibu bapak yang pernah ke Thailand ya, ke Hualien, di situ Master Cheng Yen mengembangkan silent mentor. Silent mentor kalau di sana memang berbeda. Orang yang mau donor organ nggak bisa di silent mentor. Yang mau silent mentor nggak bisa donor organ. Tapi kalau di Indonesia karena belum ada regulasinya, kami sudah membuat MOU dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Fasilitas sarana dan prasarana sudah ada di sana, tetapi regulasinya belum ada. Nah, sehingga kalau saat ini kalau ada teman-teman di Indonesia yang mau bergabung bisa jadi donor organ, donor mata, kemudian sisa bagian lainnya yang nggak bisa dilakukan di Indonesia bisa dijadikan silent mentor. Seperti misalnya kalau saya meninggal nanti dalam waktu 6 jam, ya saya ada pesan suami saya cepat-cepat hubungi bank mata karena kornea mata harus diambil secepat mungkin, lebih cepat lebih baik. Dan organ tubuh lainnya kalau saya meninggal di rumah sakit mungkin jangan cepat-cepat dikremasi tetapi didonorkan dulu organ yang masih berfungsi. Karena di Indonesia untuk ginjal belum bisa mendonorkan dari orang yang sudah meninggal. Harus pada orang yang masih hidup atau mati batang otak. Nah mungkin kalau bisa dipertahankan dulu supaya bisa didonorkan. Sisa-sisa yang nggak bisa didonorkan itu menghubungi FKUI. FKUI pun mengharapkan dalam waktu 24 jam jenazahnya sudah sampai supaya prosesnya bisa lebih baik. Karena prinsip lebih cepat lebih baik berlaku juga dalam hal silent mentor ini. Nah, kalau di Hualien ya tempatnya Master Cheng Yen, di situ pertama dipakai buat calon dokter spesialis. Jadi misalnya bedah plastik. Ya, saya bilang kalau waktu saya meninggal nanti bedah plastik sudah bisa melakukan di Indonesia, tolong difoto before dan after. Ya. Jadi setelah meninggal lebih cantik loh ya, karena kan di operasi plastik itu kan nih kantong matanya ya smile-annya semua jadi lebih cantik. Pernah lihat operasi plastik? Belum. Ya, mungkin sekedar tambahan ya. Jadi operasi plastik itu tergantung kita maunya apa. Mau bikin lesung pipit bisa ya, atau saya pernah kedatangan sepasang suami istri orang India kebetulan. Suaminya ini sangat setia dengan istrinya. Dok, tolong istri saya diremajakan. Saya tanya kenapa Pak? Ya pokoknya semuanya yang bisa dioperasi ya, saya ingin dia mudah kembali. Ya jadi memang bisa ya. Jadi mulai dari kantong mata ya ditarik. Kalau untuk yang daerah dahi ini dipotong di sini, ditarik kulitnya ya. Di sini juga tarik gitu. Jadi kenceng lagi, nggak ada keriput-keriput kantong mata seperti saya ini. Payudara yang udah seperti pepaya juga bisa dikecilin lagi. Termasuk vagina yang udah jebol karena punya anak 12 misalnya. Di sini mungkin nggak ada ya. Di Indonesia masih ada loh yang punya anak sampai 11. Belum. Saya pernah waktu saya mahasiswa dulu ya, saya praktek di RSCM waktu itu. Di RSCM kan pasien banyak sekali. Sampai jam 2 pagi belum sempat, duduk pun belum sempat. Ketika itu saya ingat hampir jam 2 pagi, baru saya nempelin badan di kursi, datang ibu-ibu, dok tolong, ya bu sebentar gitu kan, tolong ya sebentar bu. Terus kayak gitu susternya bilang, dok ini kepalanya udah nongol. Saya cepet-cepet kan bangun, udah nongol sampai ke leher, saya mau pakai sarung tangan, udah sampai ke dada, saya nggak pakai sarung tangan lagi, langsung saya peluk. Karena kalau bayinya itu jebol masuk ke ember, saya nggak lucu dokter, masuk penjara ya. Nah, jadi ibu anak keberapa? Ke-11. Nah bayangin, dia anak ke-11 itu udah jedol, udah blong gitu ya. Nah jadi sebetulnya sekarang bisa kalau mau diperkecil seperti perawan lagi. Ya jadi pernah juga ada kasus seorang calon pengantin dia melakukan hubungan dengan laki-laki yang enggak jadi suaminya. Mantan pacarnya sudah mengambil kegadisannya dan dia udah enggak perawan lagi. Ketika akan menikah, dia nggak mau jujur dengan calon suaminya. Lalu dia mencari dokter spesialis untuk operasi perawan. Dan itu berhasil. Ya, jadi waktu malam pertama akan pecah lagi berdarah seperti dia masih seorang perawan. Tetapi ternyata dokter yang operasi itu adalah om dari suaminya. Nah, jadi jangan ada dusta ya di antara calon suami istri ya. Nah, ada juga yang udah punya anak banyak, terus merasa nggak enak katanya ya, minta dikecilin vaginanya, ternyata kekecilan. Nah, itu juga mungkin nanti perlu tongkat Madura ya.
Ini direkam ya. Maaf ya kalau nanti ada Bante yang melihat. Ini supaya joke supaya nggak ngantuk karena saya juga masih jet lag dikit-dikit. Nah, jadi satu pesan sponsor adalah jangan ada dusta di antara calon suami istri. Bicaralah apa adanya karena perawan itu kan nggak penting-penting amat ya. Zaman sekarang terutama. Kalau zaman dulu memang beda. Zamannya nenek kakek saya itu menikah, itu katanya di malam pertama sang mertua kasih sapu tangan putih. Nanti pagi-pagi harus menunjukkan kalau calon istrinya memang masih perawan. Sekarang udah enggak, jadi kalau bisa mungkin itu enggak usah dipermasalahkan. Tapi juga kalau bisa jangan seks bebas ya. Janganlah melakukan hubungan seks sebelum nikah. Ini juga pesan sponsor ya kepada adik-adik yang masih kecil. Pesan sponsor juga. Nah, kembali ke laptop ya, bicara soal donor organ. Jadi semua organ harusnya bisa didonorkan kalau dunia kedokteran semakin maju. Jadi saya berharap Anda semua juga mau berpartisipasi untuk mendukung Silent Mentor supaya dunia kedokteran lebih cepat berkembang. Jadi kalau di Hualien itu pertama dipakai buat calon dokter spesialis, bedah plastik, bedah toraks, bedah abdomen dan lainnya. Setelah itu baru untuk mahasiswa kedokteran. Nah kalau di Indonesia memang saat ini belum, kita kerjasama dengan FKUI baru untuk mahasiswa kedokteran aja, Fakultas Kedokteran UI ya. Nah, jadi kalau yang punya saudara-saudara di Indonesia mungkin bisa dibantu sosialisasikan. Rencana balik dari Indonesia saya bersama teman-teman akan membuat yayasan khusus untuk donor organ dan Silent Mentor supaya bisa lebih baik membantu teman-teman yang berminat. Nah, bicara soal manfaat ya, manfaat donor organ. Untuk penerima saya kira udah nggak diragukan lagi ya. Semua tahu pasti penerima akan mendapatkan manfaat dari adanya donor organ. Ya kan? Ada yang pernah melihat orang yang mendapat manfaat dari donor organ? Penerima? Contohnya? Darah, mata? Ginjal ya. Jadi memang banyak sekali ya yang sudah mendapatkan manfaat. Apalagi saya di rumah sakit ya, mulai dari donor darah ya. Katanya PMI kan setetes darah adalah nyawa buat si penderita. Itu benar-benar sudah saya lihat juga ya. Ada seorang perempuan yang melahirkan darahnya nggak berhenti, kejar-kejaran antara darah yang masuk dan darah yang keluar. Pada waktu itu kita tim dokter cemas karena kenapa ini nggak bisa berhenti darahnya. Tetapi memang ada sesuatu yang mungkin tanda petik ya. Itu katanya anaknya itu disumpahin sama ibunya. Anaknya menikah dengan calon suami yang nggak disetujui oleh orang tuanya. Tetapi dia nekat kawin paksa dan ibunya nyumpahin nanti kalau kamu melahirkan kamu nggak akan selamat. Nah jadi konon ceritanya sang suami mengingatkan kepada dokter, memberitahukan pada dokter bahwa ada kasus seperti ini. Lalu tetangga-tetangga sang suami menganjurkan sang suami untuk mendatangi ibu daripada yang melahirkan itu untuk meminta maaf. Dan ibunya itu setuju datang ke rumah sakit, lalu sang suami membasuh kaki sang ibu, lalu airnya itu dikasih minum ke pasien yang perdarahan melahirkannya nggak berhenti sampai 1 HB-nya. Bayangkan HB normal kan di atas 10 ya. Entah psikologi atau beneran setelah minum air itu dicuciin mukanya semua perdarahan berhenti dan pasien itu terselamatkan. Tapi yang pasti adalah ini karena faktor donor darah. Kalau nggak ada yang donor darah udah pasti pasien itu sudah meninggal lebih awal ya. Jadi bisa bertahan karena adanya orang yang donor darah. Demikian pula untuk pasien demam berdarah dan lain-lainnya, termasuk juga seorang mertua saya juga ya tiba-tiba HB-nya turun jadi 6 karena minum obat penghilang sakit, pingsan. Dibawa ke rumah sakit, ketika dia sadar dia lihat ada tetesan darah, ini darah siapa? Kita bilang nggak tahu. Terus dia bertekad, orang dulu kan tekadnya hutang uang bayar uang, hutang darah bayar darah gitu ya. Jadi begitu sembuh dia bertekad ke PMI sampai usianya 60 tahun, waktu itu PMI udah nggak terima lagi, dia berhasil mendonorkan sebanyak 30 kantong. Dia terima 7, dia donor 30. Nah jadi kalau Anda bisa donor lebih banyak lebih bagus. Ya, bisa sampai 100 juga lebih bagus karena darah itu memang sangat-sangat penting sekali. Ya, jadi donor darah saya kira sering dilakukan di sini ya. Kecuali saya yang nggak bisa melakukannya karena saya ini unwanted child. Sejak lahir saya berat badannya sangat kecil sampai nggak pernah tembus 45 kilo.
Saat ini pun berat badan saya 43 kilo. Nah, padahal sejak mahasiswa saya aktif sebagai panitia donor darah dan sebagainya, tapi nggak pernah bisa menjadi pendonor darah. Pernah suatu saat di rumah sakit saya sebagai panitia donor darah, lalu saya nekat pakai taruh kunci di kantong baju dokter gitu ya. Nah, saya nimbang di ruangan saya udah 45. Ya, udah 45 lebih 1 on. Dengan PD saya ke tempat donor darah, saya mau donor darah. Pas ditimbang ternyata 44,8. Nggak memenuhi syarat, ditolak juga ya. Jadi memang nggak jodoh dengan donor darah. Sehingga berpikir karena kita umat Buddha percaya dengan donor organ adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Nggak bisa donor darah ya cari alternatif lain, ya kan, masih banyak donor organ lain yang bisa disumbangkan. Ya itu cerita tentang donor darah. Saya kira semua sudah menjadi donor darah, yang belum mungkin nanti bisa bertekad di kegiatan berikutnya untuk bergabung. Kemudian donor mata. Ada yang pernah lihat orang yang diterima congkok mata? Belum. Nah di tahun 98 waktu kita ngadain seminar, kami mengundang seorang tunanetra yang buta, kemudian mendapatkan cangkok kornea mata. Dan dia hadir, dia memberikan kesaksian betapa dia bersyukur atas kornea mata yang berhasil didapatkan. Sebelumnya dunia ini gelap siang dan malam, karena mata kan jendela dunia ya. Begitu dapat kornea mata, dia merasa hidup kembali. Dia tadi depresi, kemudian karena dapat cangkok kornea mata, dia menjadi pengkhotbah dari masjid ke masjid, dan setiap hari dia mendoakan orang yang kornea matanya dia gunakan, karena tanpa kornea itu dia tidak bisa hidup seperti orang normal. Dia terus mendoakan pagi dan sore semoga orang yang telah mendonorkan kornea matanya itu terlahir di surga sesuai dengan keyakinannya. Ya, jadi sangat-sangat bermanfaat. Kemudian yang ginjal juga ya, kita juga ngundang seseorang yang pramugari yang harus cuci darah 3 kali seminggu sehingga nggak bisa melaksanakan fungsinya sebagai pramugari, padahal dia juga butuh uang. Kemudian adik kandungnya mendonorkan sebuah ginjalnya kepada sang kakak, dan setelah mendonorkan ginjalnya sang adik masih bisa menikah dan melahirkan 2 anak yang hadir pada waktu seminar kami dalam keadaan sehat. Dan kakaknya setelah menerima cangkok ginjal bisa berprofesi sebagai pramugari kembali. Jadi kalau dilihat dari manfaat penerima, itu sudah saya temui orang-orang yang menerima donor dan sangat berterima kasih. Dan setelah berterima kasih tentunya juga mendoakan orang yang telah mendonorkan semoga juga sehat. Kita percaya hukum karma. Tidak ada sesuatu yang jadi kebetulan. Biji padi nggak mungkin tumbuh jadi jagung, ya. Bibit cabai nggak mungkin tumbuh jadi durian. Ya, sesuai dengan benih yang kita tabur, seperti itulah yang akan kita petik. Nah, kalau kita memberikan kesehatan kepada orang lain, otomatis kita akan mendapat kesehatan juga ya. Batin dan jasmani, ya, mental dan jasmani adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Kalau batin kita sehat, jasmani kita sehat, mental kita juga tentunya akan sehat. Demikian pula sebaliknya. Nah, jadi kalau kita mendonorkan organ tubuh, harusnya mental kita juga akan jadi sehat karena kita nggak terlalu melekat. Ya nggak? Sesuatu yang paling kita sayangi, sesuatu yang paling kita cintai di dunia ini apa sih? Tubuh kita sendiri kan? Ya. Orang ada yang sangat mencintai istrinya atau suaminya atau anaknya, tetapi tidak sebesar cintanya kepada dirinya sendiri. Seharusnya, ya. Walaupun ada juga kecualian 1 atau 2 yang sampai nekat bunuh diri dan sebagainya, ya. Karena menurut saya karena tidak mencintai dirinya sendiri. Nah, kalau kita rela ikhlas memberikan sesuatu yang sangat kita cintai, yang sangat berharga, maka tentunya kita juga akan kurang kemelekatan terhadap hal-hal yang lainnya. Dan ini sangat-sangat penting pada saat kita nanti akan meninggal. Pada saat cuti cita itu akan muncul, kalau kita punya kemelekatan terhadap apapun, itu akan membuat kita kembali di samsara ini. Mungkin yang ekstrimnya pernah mendengar cerita tentang biku yang sangat melekat dengan jubahnya. Ya, dia mendapatkan jubah baru, ketika akan meninggal dia sangat-sangat melekat dengan jubahnya sehingga terlahir kembali menjadi kutu di jubah tersebut. Ya, jadi kemelekatan itu sangat-sangat perlu untuk kita kurangi ya terhadap apapun, termasuk juga terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau kita udah ikhlas, ya udahlah, apa yang ada di tubuh kita yang bisa didonorkan. Berarti kita sudah mengurangi kemelekatan kita sudah menjadi orang yang dermawan. Tentunya pada saat-saat meninggal nanti kita juga akan bisa melepas. Ya. Dan itu juga akan sangat penting sekali buat
kemajuan ataupun perjalanan kita dalam samsara ini. Kita tahu kan kita nggak cuma satu kali tiba-tiba ada di sini ya, ketemu dengan Bro Sony, ketemu dengan teman-teman yang begitu baik hati membangun wihara ini selama 9 tahun berbuat baik untuk masyarakat dan juga buat diri kita masing-masing. Semua ada sebab dan akibatnya. Saya sudah bicara selama berapa menit? 25 menit ya, baru 25 menit ya. Sejauh ini apakah ada yang masih merasa saya nggak mau donorin organ tubuh saya gitu? Ada nggak yang masih ragu? Kalau ada yang masih ragu, nanti bisa disiapkan ya apa yang mau ditanyakan atau kita diskusikan bersama, kita sharing ya. Ini adalah sharing. Atau sebelum saya lanjut ada yang kurang jelas dari apa yang saya uraikan tadi? Ya, kalau dilihat dari arti katanya silent kan tenang ya, diam. Mentor itu guru. Jadi guru yang diam, guru yang tenang. Jadi walaupun kita udah meninggal, jasmani kita kan udah diam kan? Ada nggak yang udah meninggal masih bisa gerak-gerak? Enggak ya. Nah, jadi walaupun kita sudah diam, kita bisa menjadi guru. Kan mahasiswa kedokteran perlu loh untuk belajar yang namanya pembuluh darah apa sih? Nah, jadi kulit ini diklepek ya. Di bawahnya itu ada pembuluh darah, terus ada otot-otot. Kalau otot-otot itu dilepaskan ada tulang, ya kan, itu kalau untuk muka. Kalau untuk di dada kan, kalau malam minggu kan sering dengar ya, belahlah dadaku gitu ya. Nah, tapi kalau mau lihat belahlah dadaku yang sebenarnya itu di forensik ya, jadi dadanya dibelah ya, tulang dadanya dikeluarin, dalamnya ada paru-paru. Jadi mahasiswa kedokteran itu perlu sekali, karena kalau dia belum pernah melihat bedah organ, nanti kalau waktu dia udah lulus, ada pasien yang misalnya ketusuk pisau paru-parunya, gimana dia ngobatinnya ya kan. Setelah dia tahu kan, oh ini yang ditusuk adalah paru-paru kiri atau kanan ya, ini mengenai alveoli atau apa, dia udah lihat. Atau kalau dia jadi dokter bedah toraks, bedah paru, dia juga udah tahu, udah punya pengalaman. Waktu saya masih kuliah di tahun 80-an itu masih banyak mayat yang nggak dikenal gitu kan ya, dimasukin di formalin untuk praktikum mahasiswa kedokteran untuk di Indonesia. Saat ini kan semakin jarang, dan sebetulnya itu juga dilihat dari legalitas itu juga tanda tanya, karena yang meninggal kan tidak menyerahkan. Kalau suatu saat yang keluarganya datang dan menuntut, ini keluarga saya udah diobok-obok, itu bisa jadi masalah hukum ya kan. Tapi kalau misalnya seperti saya udah meninggal nanti, saya udah membuat surat bahwa sisa tubuh saya yang nggak bisa didonorkan silahkan digunakan untuk mahasiswa kedokteran, itu sah. Kalau misalnya suatu saat suami saya menyesal, nggak bisa, istrimu udah tanda tangan dan kamu sudah sebagai saksi setuju gitu kan. Secara hukum mereka kuat. Jadi waktu kita bicara dengan Fakultas Kedokteran itu mereka senang sekali, mereka bahkan mengatakan akan jemput bola. Pertama kali saya punya ide menyampaikan ini ke teman saya, kebetulan waktu itu dekannya adalah teman satu angkatan saya ya, yang sekarang jadi Profesor Ratna, spesialis mata. Pada waktu itu lagi acara reuni, lalu saya mengatakan nanti kalau saya meninggal saya menjadi kadaver. Nah kalau di kedokteran istilahnya kadaver ya, itu silent mentor. Teman saya langsung yang dekan itu langsung, kamu lagi stres ya? Hah? Kamu sekarang masih kerja apa? Jadi saya reuni saat itu saya menjadi topik gitu kan. Kenapa saya ini sampai begitu frustrasinya kepingin nanti menjadi kadaver gitu kan. Nah, lalu saya menceritakan bahwa secara Buddhis ya, semua yang udah kita, kalau saat kita meninggal kan kita langsung terlahir kembali kan. Jasmani ini mau dikemanain? Nah, sepanjang perjalanan saya waktu liburan ke Tibet dan Bhutan ya, sepanjang perjalanan tuh kami nggak melihat kuburan ataupun krematorium. Waktu saya sempat nanya kepada pemandu wisata, kalau orang di sini meninggal gimana ya? Oh, di sini memang tanah mahal sekali, kayu juga mahal, hanya kelompok tertentu yang bisa dikremasi ataupun dikubur. Lalu masyarakat lainnya dimutilasi, dipotong-potong untuk makan ikan di sungai atau untuk burung. Emang saya nggak pergi ke tempat itu, tapi saya sempat melihat videonya ya. Terus saya berpikir, waduh, kalau tubuh yang saya sayangin ini dipotong-potong buat makan ikan, buat makan burung, sayang juga ya, gitu kan saya mikirnya. Sedangkan waktu saya kuliah di kedokteran kan saya sudah menggunakan jenazah mayat yang nggak dikenal untuk belajar, sehingga saya bisa menjadi dokter. Jadi saya terpikir mendingan buat mahasiswa kedokteran belajar gitu kan. Nah terus waktu saya kuliah juga saya pernah bongkar kuburan. Saya menjadi asisten ya, waktu saya koas itu ada mayat yang sudah dikubur selama 1 bulan, ternyata meninggalnya nggak wajar. Jadi dari polisi minta diotopsi, dibongkar kembali kuburan yang sudah dikubur 1 bulan.
ketika dibongkar itu mayatnya sudah bengkak, ya seperti yang ada di dalam kitab suci itu, bengkak, dimakan ulat, ya baunya luar biasa. Saat itu saya pakai kaos kaki, pulang kaos kakinya masih bau. 1 minggu saya jadi vegetarian. Karena mau makan daging tuh mirip rendang gitu kan, dagingnya udah diformasi. Jadi seperti itulah. Saya mikir kalau saya meninggal daripada dimakan ulat, dimakan burung, dimakan ikan, mendingan jadi silent mentor. Karena waktu itu juga saya sempat melihat video dari Yayasan Suci, menjadi silent mentor itu sangat mulia dan sangat berguna buat dunia kedokteran. Dan kita berharap nanti kalau dunia kedokteran memang maju, di semua negara bisa mendonorkan semua organ dari yang meninggal. Tentunya usia kita mungkin bisa lebih panjang ya. Ada yang mau umur lebih panjang? Mau ya? Saat ini usia rata-rata manusia kan cuma sekitar 100 tahun ya. Mungkin kalau di sini lebih lama ya, karena saya lihat udaranya nggak polusi gitu ya, lebih bersih ya. Mungkin bisa berusia lebih panjang. Ada yang mengatakan ngapain lama-lama jadi manusia, kan kata Sang Buddha hidup itu duka, ya kan? Setuju nggak hidup umur lebih panjang? Karena Sang Buddha bilang hidup itu duka, hidup itu ada penderitaan. Iya. Jadi kan di suatu kesempatan juga diuraikan, kalau ada seekor penyu buta ya yang mengangkat kepalanya 100 tahun satu kali, dan kalau kebetulan ada gelang lingkaran yang melayang-layang di atas samudra itu, kemungkinan penyu buta yang mengangkat kepalanya 100 tahun sekali bisa masuk ke dalam lingkaran itu. Itulah kemungkinan satu makhluk bisa terlahir kembali sebagai manusia setelah kematiannya. Jadi amat sangat sulit bagi seseorang yang meninggal untuk terlahir kembali sebagai manusia. Ya, jadi kita ini udah sangat beruntung, harus sangat berbahagia udah bisa jadi manusia. Kenapa kita mesti berbahagia jadi manusia? Kan lebih enak jadi makhluk yang lain. Enggak ya, di alam manusia itu sangat beruntung karena kita punya kesempatan berbuat baik banyak sekali. Ya kita keluar rumah ada cleaning service gitu kan, yang di sini saya nggak tahu. Kalau di Indonesia kan kita bisa berbuat baik kepada siapa saja. Hanya dengan uang misalnya 10.000 kita udah bisa beli nasi campur gitu ya, bisa membuat orang yang kelaparan menjadi kenyang. Jadi kesempatan banyak sekali. Ada yang mengatakan kalau di alam dewa tetangga kita juga, kita mau kasih burger tetangga kita punya burger juga. Kita mau kasih salmon tetangga kita udah makan salmon juga. Sedangkan kalau di Indonesia kehidupannya sangat heterogen ya, sangat bervariasi. Yang kelas atas banyak, kelas menengah juga banyak, tapi kelas bawah juga masih ada. Jadi kesempatan kita berbuat baik banyak sekali. Ya, apalagi kita bisa punya kesempatan mengenal Dhamma. Apalagi Anda semua yang walaupun di negara yang konon jauh dari sumbernya masih bisa ketemu Dhamma udah 9 tahun ya. Ini harus Anda syukuri dan harus merasa berbahagia. Karena nggak di semua kota loh ada puja bakti seperti ini ya. Saya datang ke beberapa kota selama hampir 1 bulan ini. Nggak semua kota ada tempat kumpul seperti ini. Jadi harus berterima kasih kepada pengurus wihara yang sudah mengkoordinir pertemuan secara rutin di sini setiap minggu ya. Tentunya dalam pertemuan, dalam persahabatan suka duka itu bisa ada ya. Tapi kita harus berprinsip pertemuan kita bukan untuk suka duka tapi untuk suka-suka. Ya, karena kita bertemu bukan kebetulan, semua ada sebab dan akibatnya. Kita bertemu bisa untuk saling balas dendam atau untuk saling balas budi. Nah, kita harus mengusahakan pertemuan kita ini untuk saling balas budi. Karena nggak ada gunanya balas dendam. Ya, karena kalau kita lihat dari ajaran Buddha dalam Abhidhamma dikatakan semua yang muncul di 6 indera kita, semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semua yang kita cium, semua yang kita kecap, semua yang kita rasakan, itu adalah akibat karma kita sendiri. Ya, jadi kenapa kita mesti marah kepada orang lain? Harusnya kita berterima kasih karena akibat karma buruknya berkurang, tinggallah yang baik-baik, ya kan? Waktu saya masih kecil saya punya tetangga ya yang sudah mempraktekkan ajaran Buddha loh. Jadi kalau dicubit sama temannya dia nggak marah, nggak balas cubit, terima kasih. Kenapa? Karena mungkin dulu saya suka nyubit, sekarang saya dicubit. Ya nggak apa-apa, sakit sedikit, toh saya masih bisa nahan, gitu ya. Nah, jadi hendaknya seperti itu. Kalau kita paham betul ajaran Buddha, kita nggak akan merasa menderita. Kita akan selalu berasa bahagia apapun yang kita alami. Dan ini sangat penting sekali pada saat-saat kalau kita akan meninggal nanti. Kalau kita bisa mempertahankan rasa bahagia, ini akan mendukung kita terlahir di alam yang bahagia. Dan kalau kita mau mendapatkan pahala yang optimal, yang superior dari kebaikan yang kita lakukan, kita harus melakukannya dengan pengertian. Ya, kalau kita sudah mau donor organ, kita harus mengerti kenapa saya mau donor organ.
bukan karena gengsi, kamu kalau nggak donor organ dikatakan nggak dermawan misalnya, bukan karena gitu, atau untuk flexing, wah saya udah jadi calon donor organ gitu kan, masuk di IG, saya udah tanda tangan nih ya menyerahkan organ ya. Jadi bukan hanya untuk seperti itu, tetapi kita harus paham betul kenapa kita mau donor organ ya. Kemudian kita harus merasa bahagia sebelum, pada saat, dan sesudah kebajikan itu kita lakukan ya. Dan kalau bisa kita juga mendonorkan yang terbaik dari yang kita miliki. Ya, karena itu mulai sekarang Anda harus menjaga kesehatan supaya nanti juga bisa memberikan yang terbaik pada saat kita meninggal. Organ kita semua masih dalam keadaan prima, kita bisa memberikan yang terbaik kepada penerima organ tubuh kita. Ya, jadi semuanya ada saling berkaitan. Ya, jadi kalau sekarang kita menjaga kesehatan kita, fisik kita sehat, mental kita juga akan sehat sampai saat-saat terakhir, karena memang jatah kehidupan di dunia ini udah selesai. Ya kita pergi dengan lapang dada tanpa kemelekatan, tentunya kita akan mendapatkan alam yang lebih baik. Ya kita harus, dan itu bukan sesuatu yang kebetulan, itu harus kita persiapkan. Ya kan awal yang baik atau persiapan yang baik setengah pekerjaan sudah selesai. Ya kata Prisa seperti itu. Jadi kita harus mempersiapkan sebaik-baiknya. Kalau kita mendonor organ, persiapkan jasmani kita dengan baik, mental kita dengan baik, supaya kita bisa mendonorkan yang terbaik, supaya hasilnya atau manfaatnya juga superior untuk kita dan juga untuk penerima. Waktu masih berapa menit? Hah? Sampai 12.45. Ya, masih ada 10 menit, silakan. Ya, baik ya. Jadi saat ini saya sudah menerima lebih dari 100 calon donor organnya. Kalau untuk kornea mata setiap kali seminar itu lebih dari 100 yang isi formulir, tapi untuk yang silent mentor sudah hampir 100 juga. Tetapi saya mengatakan kalau Anda sudah ngisi formulir lalu Anda merasa ragu, silahkan cancel, nggak apa-apa. Jadi kalau kita memang ingin donor, kita harus benar-benar yakin bahwa ini adalah yang terbaik yang bisa saya lakukan, tidak ada keraguan. Kalau masih ragu sebaiknya cancel, karena setelah kita meninggal, kita kan nggak tahu kita lahir lagi di mana ya. Kalau menurut guru-guru, rumah sejati kita itu di alam apa ya? Ya, rumah sejati kita itu di alam neraka, alam yang menyedihkan. Kecuali kita bisa menjaga moral kita, minimal Pancasila. Syarat kita bisa terlahir kembali sebagai manusia, kita harus menjaga dengan betul-betul 5 sila ini yang sudah kita bacakan bersama itu. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak berbohong, tidak menggunakan narkoba. Kalau kita bisa menjaga 5 sila ini dengan murni, dengan sepenuhnya, maka kita bisa lahir lagi di alam manusia ataupun alam-alam yang lebih baik. Kalau kita rajin melatih meditasi, kita juga bisa terlahir di alam Brahma misalnya. Nah, kalau kita tidak menjaga 5 sila ini, kita katanya rumah sejati kita tuh di alam apa ya? Alam yang menyedihkan. Nah, jadi kalau begitu kita misalnya kurang rela, kita meninggal kembali kebetulan menjadi makhluk peta misalnya, atau makhluk yang lain yang kita bisa lihat, wah tubuh saya lagi diobok-obok nih, gitu kan. Ibarat juga kita punya baju udah kesempitan, tapi kita mau kasih orang, kita nggak rela. Setelah kita kasih, membantu kita ternyata juga nggak suka dibuat keset misalnya kan, sakit deh hati ini ya kan. Padahal saya juga masih sayang baju itu, tapi sama pembantu dibuat keset misalnya, atau nggak dimanfaatkan dengan maksimal, menyesal. Nah itu nggak boleh. Menyesal itu bukan perbuatan baik. Jadi kalau memang masih ragu, mendingan jangan dulu. Tetapi belajar atau diskusi, sharing sampai yakin betul, barulah jadi donor organ. Ya, karena kalau kita nggak ikhlas sebaiknya jangan, karena kita nggak tahu setelah meninggal kita. Yang pasti kalau menurut versi Kitab Suci Tipitaka dikatakan begitu kita meninggal kita pasti akan langsung terlahir kembali. Tidak ada alam antara. Kita akan terlahir kembali. Di mana kita terlahir kembali? Nah itulah yang harus kita persiapkan. Di mana kita terlahir kembali tergantung dari banyak hal. Yang pertama adalah garuka karma. Kalau kita pernah melakukan akusala garuka karma atau perbuatan buruk yang sangat berat, misalnya membunuh ayah, ibu, memecah belah sangga, ya. Kalau kita bukan biku nggak apa-apa, itu nggak termasuk. Jadi kalau kita pernah melakukan keburukan yang luar biasa, kita pasti akan terlahir di alam neraka. Seperti misalnya Ajatasattu. Kita tahu Ajatasattu kan pernah berhasil membunuh ayahnya, sehingga pintu kesucian tertutup untuknya untuk kehidupan waktu itu. Ketika Ajatasattu berhasil membunuh ayahnya, dia langsung merasa menyesal, tetapi sudah terlambat ya, karena dia ingin menyelamatkan ayahnya saat itu juga meninggal. Terlambat
untuk memperbaiki kesalahannya terhadap ayahnya. Dia berhasil membunuh ayahnya. Dia nggak bisa tidur ya, dia sangat gelisah. Akhirnya dibantu oleh tabib Buddha yaitu bernama Jiwaka. Ajatasattu berhasil bertemu dengan Sang Buddha. Setelah mendengarkan khotbah Sang Buddha, Ajatasattu merasa damai. Ya, kegelisahannya atau guilty feelingnya menjadi hilang. Dan dia pamit untuk pulang ke istananya. Pada waktu dia pamit, dia sudah pergi, Sang Buddha mengatakan, kalau dia nggak berhasil membunuh ayahnya, maka setelah mendengarkan khotbah ini, dia akan langsung mendapatkan jalan kesucian. Jadi kalau kita pernah melakukan kesalahan ataupun aku salah yang sangat berat, itu kita pasti akan terlahir di alam yang menderita. Tapi ada sebaliknya, kalau kita berhasil melakukan garuka karma yang kusala, perbuatan baik yang luar biasa, yaitu rajin meditasi sampai mencapai jana, kalau saat-saat meninggal itu masuk ke dalam jana, itu pasti terlahir di alam Brahma, yang lebih tinggi dari alam dewa. Jadi pikiran terakhir itu sangat penting sekali. Kalau kita tidak mempunyai akusala garuka karma ataupun kusala garuka karma, perbuatan baik ataupun perbuatan buruk yang sangat berat, maka yang akan muncul adalah saat-saat terakhir kita meninggal apa yang kita pikirkan. Jadi pas kita meninggal kita mikir silent mentor atau organ tubuh, wah tubuh saya ini akan diobok-obok, wah gitu kan, langsung kita timbul rasa takut ya, mungkin kita lahir di alam yang gak baik. Ya, maka itu lebih baik jangan. Tapi kalau kita langsung, wah saya akan jadi silent mentor, walaupun saya akan jadi donor organ, walaupun saya sudah meninggal, saya masih bisa berbuat baik loh. Ya, karena kan kita tahu kebahagiaan sejati hanya datang dari kebaikan. Waktu hidup kita berbuat baik, tapi ke parami yang biasa. Tapi setelah meninggal kita bisa menjadi donor organ, melakukan parami yang lebih tinggi daripada kebaikan biasa, yaitu upaparamita. Wah saya yakin nih, ini perbuatan baik yang luar biasa. Maka dengan pikiran yang bahagia itu dia bisa lahir di alam yang lebih bahagia. Jadi penting sekali, yakin dulu. Ya, begitu yakin, nah sosialisasi sama keluarga ya. Nanti kalau saya meninggal ya donor organ. Kalau misal belum sempat bikin MOU di waktu perpanjang SIM ya. Jadi sosialisasikan, karena setelah kita meninggal kan kita nggak bisa telepon sendiri kan. Bang Mata datanglah secepatnya, mata saya segera diambil, nggak bisa kan. Harus ahli waris. Nah jadi begitu kita yakin saya menjadi donor organ, sosialisasikan kepada ahli waris dimanapun. Jadi kalau misalnya lagi jauh dari keluarga, diperkirakan saat meninggal keluarga nggak sulit dihubungi atau lebih dari 6 jam, bisa hubungi orang terdekat. Misalnya saat ada di Amerika, kasih tahu Bro Sony, lagi di New York, Bro Sony saya ini calon donor organ, kalau meninggal nanti Bro Sony tolong segera hubungi Bang Mata misalnya. Jadi kepada siapapun yang berada di sekitar kita, kita sosialisasikan bahwa kalau saya meninggal nanti saya jadi donor organ supaya bisa optimal pemanfaatannya. Ya. Jadi keyakinan itu memang berubah-berubah ya. Ada yang sekarang yakin, terus besok-besok ragu ya, karena tetangga saya enggak, semuanya pada enggak. Apalagi yang agamanya beda ya kan, agamanya beda. Kamu kalau donor nanti kamu lahir lagi enggak punya ginjal loh, ya kan. Kamu itu diberikan seperti ini, kamu enggak berhak memberikan kepada yang lain ya kan. Sehingga sampai saat ini di negara saya itu masih terima impor kornea dari Sri Lanka. Ada yang mengatakan orang Sri Lanka kulitnya hitam tapi hatinya putih. Ya, karena donor korneanya begitu banyak yang diekspor kemana-mana. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Kalau belum yakin, yakinkan dulu. Kalau masih ada ragu, mau chat ke saya juga boleh ya. Nanti nomor handphone saya boleh di-share ya. Boleh di-share, silakan yang masih ragu supaya nggak ragu lagi gitu. Dan ahli waris juga sulit loh. Kita udah mau tapi ahli waris belum tentu setuju. Nah waktu saya masih waktu saya baru menikah dulu ketika mama saya masih ada, yang ahli warisnya itu mama saya nggak mau tanda tangan karena kamu sudah menikah, suami saya, kamu yang berhak tanda tangan. Bilang suami saya, loh kamu masih punya mama kamu melahirkan, itu kamu masih hak mama saya. Nggak ada yang mau tanda tangan ahli warisnya. Ya jadi kalau bisa ahli waris juga diyakinkan ya. Kalau masih yang belum yakin boleh chat ke saya, boleh nanti saya kasih nomor handphonenya supaya yakin. Kalau kita sekarang yakin nih, tapi giliran meninggal nggak terlaksana, gimana? Ayo. Gimana? Ya, jadi waktu seminar kemarin juga ada yang nanya, gimana Bante, kalau saya sudah bikin formulir, tapi waktu meninggal saya kan nggak bisa telepon ke bank matanya gitu kan, waris juga nggak mau, gimana? Nah, jadi kebaikan itu kan ada yang lewat pikiran, lewat ucapan, dan lewat perbuatan kan. Kalau kita berniat mau donor organ, walaupun nggak terlaksana, kita sudah membuat karma baik lewat pikiran. Ya kan, kalau nggak terlaksana bukan salah kita kan, karena saya nggak bisa, kalaupun saya yang muter nomor telepon ke bank mata, pas datang keluarga saya nggak setuju, siapa yang hubungi kamu, ya kan, nggak jadi juga, karena hukum sekarang adalah yang berhak terhadap tubuh kita adalah ahli waris.
bukan hanya harta material, tetap termasuk juga tubuh. Jadi kalau ahli waris nggak setuju, ya kalau kita nggak bikin surat, itu juga nggak bisa terlaksana. Jadi ahli waris adalah hal terpenting kedua yang harus setuju kalau mau jadi donor organ. Jadi kalau kita sendiri sudah yakin, yakinkan dulu ahli waris kita, baru nanti bisa terlaksana. Tapi kalaupun ahli waris kita nggak setuju, nggak apa-apa, minimal kita sudah berbuat baik lewat pikiran, termasuk kusala manokama. Itu juga perbuatan baik yang berpahala besar kalau kita lakukan dengan pengertian benar, rasa gembira sebelum, pada saat, dan sesudah melakukannya. Gimana, terjawab? Ya, silakan. Ya, pertanyaan yang kreatif, ya, pertanyaan yang kritis. Jadi memang kita kembali ke definisi meninggal. Kalau dulu dikatakan seseorang meninggal kalau jantung sudah nggak berdetak, napas udah nggak bergerak, ya. Tapi sekarang kan dengan dunia kedokteran kita bisa mempertahankan kehidupan dengan mesin untuk pompa jantung, napas juga bisa dengan ventilator, ya. Jadi sekarang dikatakan meninggal kalau mati batang otak. Jadi dengan EEG udah flat, nah itu mati batang. Karena kalau otaknya sudah nggak berfungsi, ya memang pernah sedang juga dalam proses untuk cangkok batang otak. Tapi nanti kalau misal dia hidup lagi, ini siapa yang hidup? Kepala otaknya si A, jasmaninya si B. Nah itu dari segi etika juga mungkin perlu suatu kesepakatan lagi, ya. Kalau jantung kan nggak masalah kan, jantung. Tapi kalau otak yang didonorkan nanti gimana? Dia punya pola pikirnya, kepribadiannya, itu memang seperti itu. Jadi mungkin kalau emang ragu, ke rumah sakit diperiksa dulu EEG-nya. Karena kalau otaknya sudah mati, ya kita juga nggak mau kan kalau misalnya nanti hidup sebagai boneka aja, ya kan? Hanya sebagai boneka, napas pakai mesin, jantung pakai ini, tetapi dia udah nggak, sama sekali udah nggak mungkin hidup kembali kan? Ya mendingan ya didonorkan. Toh sebagai umat Buddha kita percaya kita nggak cuma sekali. Rasanya saat ini kita belum ada yang meninggal yakin langsung mencapai tingkat penerangan sempurna kan. Sepertinya di antara kita semua ini saat kita meninggal nanti akan terlahir lagi dalam samsara ini, ya. Kita belum terbebas dari samsara. Jadi ya nggak apa-apa. Tubuh manusia kan saat ini mungkin sekitar 100 tahun aja, ya. Kalau kita lahir di alam surga tuh bisa jutaan tahun, ya kan, miliaran tahun. Nah, kalau dihitung-hitung pakai kalkulator, untung yang mana? Ya kan. Yang penting kunci pertama adalah ikhlas, rela. Ya kalau masih ragu jangan. Tunda dulu aja, bahkan yang udah ngisi formulir cabut juga nggak apa-apa. Saya cancel dulu sampai suatu saat saya benar-benar yakin, ya. Di kepercayaan tetangga kita juga kan harus, di rumah sakit saya kalau ada yang meninggal dari agama tertentu itu dalam waktu 6 jam nggak boleh disentuh. Karena katanya masih di alam antara, ya kan. Ya itu keyakinan, itu kita hargai, ya, keyakinan orang masing-masing. Setiap orang punya keyakinan sendiri. Tapi kalau berdasarkan Tipitaka, begitu kita meninggal kita akan terlahir kembali. Tetapi di mana kita terlahir kembali? Nah itu yang perlu kita persiapkan, ya kan. Kita tahu suatu saat kita pasti akan pergi kan. Ya enggak, kita semua suatu saat pasti akan pergi. Nah ibarat juga sekarang kita misalnya tiba-tiba dikasih sama bos nih, kamu pergi ke Afrika. Atau pergi ke negara lain, ke suatu negara, kita bahasanya kagak bisa loh. Terus paspornya juga nggak ada, terus dolarnya juga nggak ada, cuma disuruh pergi. Bingung nggak? Bingung kan? Tapi kalau disuruh pergi sama bos, ini paspornya, ini dolarnya, kamu belajar bahasa dulu 3 bulan misalnya, pede nggak perginya? Pede kan? Kita punya bekal yang cukup, ya kan? Kita apalagi punya teman di sana seperti saya, ya di sini punya teman, ya. Jadi nggak khawatir, karena kalau nggak punya persiapan, itu yang membuat kita takut pada saat mau pergi. Waduh, utang masih banyak, ya kan? Gelisah nggak waktu saat-saat terakhir kalau punya utang banyak, ya kan? Atau waduh, anak saya masih kecil, ntar siapa yang rawat, bla bla bla. Tapi kalau misalnya udah persiapkan, anaknya ada asuransi, ya kan? Satu saat kapanpun kita mau pergi, siap, bekal kita udah cukup. Saya merasa sejak saya kenal Dhamma, saya nggak pernah berbuat jahat, ya kan? Jadi kita bisa juga berada di tanah seperti misalnya Angulimala, ya kan. Angulimala kan kita tahu dia udah membunuh sampai 999, bahkan katanya lebih. Karena yang dibuat rantai itu sebenarnya 999, tapi sebelumnya kan dia membunuh, dia nggak membuat rantai. Nah, ketika dia mendapat ajaran Buddha, lalu dia menjadi biku, ya. Akibat karma buruknya nggak semuanya langsung habis kan. Ketika dia pindah patah, kadang dia masih ditimpukin gitu kan. Tetapi pada suatu saat dia ketemu dengan seorang perempuan yang sulit melahirkan. Lalu dia bertemu Sang Buddha, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana
cara saya menolongnya. Terus Buddha ajarkan, kamu bertekad, sejak saya mengenal ajaran Buddha, saya tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Semoga dengan pernyataan kebenaran ini, bayi yang ada dalam kandungan selamat. Jadi kita juga bisa bertekad begitu. Sejak saya kenal agama Buddha, saya tidak pernah melakukan kejahatan. Semoga dengan pernyataan kebenaran ini, saya bisa selalu bertemu ajaran Buddha dimanapun kita berada. Nah itu yang penting loh, kita berada di tanah. Jadi walaupun kita terlahir di ujung Amerika, di mana kita tetap bisa ketemu, wah nih linknya nih, ada nih umat Buddha ya kan. Kita walaupun nggak bisa ketemu fisik ini, kita bisa lewat YouTube ya kan. Kita bisa tetap ketemu Dhamma. Itu penting. Ya, jadi kalau kita berbuat baik, kita nggak perlu, oh semoga saya menjadi kaya. Ya karena kalau kita berbuat baik, ibarat kita naruh uang di tabungan kita, otomatis kan tabungan kita bertambah kan. Kita nggak perlu berdoa, oh semoga tabungan saya bertambah jumlahnya. Nggak perlu. Ya kan otomatis kalau kita taruh uang di tabungan kita bertambah jumlahnya. Yang perlu kita aditanakan adalah semoga kebajikan yang saya lakukan ini menjadi faktor pendukung untuk pembebasan saya mencapai nibbana. Dan semoga saya terus bertemu ajaran Buddha sampai saya terbebas dari samsara. Itu sebenarnya yang perlu kita aspirasikan. Ya, jadi terjawab nggak pertanyaan nih? Ya, kalau beberapa tokoh Buddhis mengatakan di dalam kitab suci memang nggak disebut kapan saat meninggal ya, tapi setuju dengan prinsip dunia medis. Karena dunia medis kan terus berkembang ya kan. Jadi sesuai dengan definisi kedokteran. Ya, karena kan kita tahu bahwa agama Buddha sepanjang perjalanan agama Buddha kan tidak pernah bertentangan dengan iptek kan, sehingga kita juga pernah mungkin mendengar seorang ilmuwan ya Albert Einstein yang mengatakan saya tidak beragama, tapi kalau diharuskan memilih agama, saya memilih agama Buddha karena agama Buddha adalah agama yang sesuai dengan perkembangan iptek yang nggak pernah bertentangan. Kita juga lihat ketika misalnya bayi tabung pertama ditemukan, tetangga kita kan heboh, wah nanti bagaimana keyakinan kepada agama umat Buddha, tenang-tenang aja. Bahkan ketika cloning juga konon katanya sudah berhasil pada manusia, umat Buddha juga tenang-tenang aja. Tapi tetangga kita kan heboh misalnya kan. Jadi memang agama Buddha itu sesuai dengan iptek, maka kita mestinya bangga jadi umat Buddha ya. Jadi walaupun jumlahnya minoritas, kita nggak perlu kecil hati, karena ketika Pertapa Gautama menjadi Buddha, beliau kan juga nggak langsung membebarkan Dhamma kepada siapa saja di mana saja kan, tetapi beliau juga sempat berpikir Dhamma yang saya temukan ini cukup dalam ya, nggak semua orang bisa memahaminya. Sampai akhirnya Brahma Sampati datang memohon kepada Sang Buddha untuk kembali melihat dunia bahwa nggak semua orang tertutup debu yang begitu dalam. Ada juga sebagian orang yang mampu memahami ajaran Buddha. Nah itulah Anda semua di sini. Ya kan, karena ajaran Buddha itu nggak semudah misalnya percayalah, sebutlah nama Metta 1000 kali kamu masuk surga misalnya gitu kan. Tapi ya kita harus melakukan sesuatu, apa yang kita perbuat itulah yang akan kita petik kan. Ya silakan. Ya jadi kalau yang saya pernah baca definisi kehidupan adalah pada saat sudah terjadi pembelahan. Jadi kalau pada saat pertemuan sel telur dan sperma ya, itu kan nggak selalu berhasil. Sel telur dan sperma ketemu belum tentu setelah menyatu jadi zigot belum tentu bisa membelah dan berkembang menjadi morula dan akhirnya menjadi embrio. Nah, pada saat sudah melakukan pembelahan itu dikatakan sudah ada kehidupan. Jadi ya kalau sudah ada kehidupan ya berarti sudah ada kesadaran ya. Ya, kalau secara kedokteran kita bisa lihat juga dengan tes bola mata. Jadi kalau misalnya kita orang hidup kan, kalau begini kan matanya kan, kalau misalnya boneka bisa nggak bedain dengan boneka? Boneka kalau kita miring kan bonekanya bola ininya kan ini ya. Ya perbedaan antara orang hidup dengan boneka coba deh. Pernah punya boneka? Nah, boneka yang matanya bisa gerak-gerak. Kalau orang meninggal tuh matanya seperti, Kalau orang meninggal tuh matanya seperti boneka, jadi kalau digerakin dia akan bergerak persis seperti boneka deh. Gitu seperti boneka kan, boneka yang matanya bisa gerak-gerak tuh. Iya, jadi kalau pakai senter juga dilihat itu pupilnya nggak mengecilkan. Biasa kalau mata disorot kan. Tapi itu biasanya kalau koma juga udah nggak gerak. Misalnya orang kecelakaan gitu kan, koma itu juga pupilnya udah nggak respon ya. Bahkan kalau mati batang otak pupilnya juga udah makin melebar.
Ya, jadi saya berharap nanti kalau misalnya ada yang merasa ini meninggal, jangan langsung juga ya panggil dokter dulu. Ya, dokter dulu memastikan ini meninggal apa enggak. Jadi jangan langsung begitu ada keluarga ini, wah ini meninggal nih langsung panggil donor. Enggak gitu juga ya. Jadi harus panggil dokter dulu untuk memastikan ini masih hidup apa enggak. Nanti dokter punya cara-cara tertentu untuk memastikan, misalnya juga kan udah timbul lebam, ya kan udah timbul biru-biru di tubuhnya, udah kaku. Jadi jangan sekali-sekali ya berinisiatif, wah ini udah meninggal nih langsung panggil ya. Enggak ya. Jadi panggil dulu dokter. Harus ada pernyataan dokter ini sudah meninggal baru telepon bank mata ataupun donor organ. Tapi sampai di donor organ pun dokternya akan periksa lagi. Donor akan periksa lagi. Jadi nggak usah khawatir. Ya nggak mungkin lah, nggak mungkin. Jadi ya ingat ya jangan sekali-sekali langsung. Ya tapi memang dokternya juga nggak akan seceroboh itu langsung agresif gitu kan. Waduh, mumpung ada kayak kucing lapar gitu kan, ada mangsa, wah ya enggak. Dokternya walaupun udah ada surat kematian dari dokter keluarga ataupun dokter yang memeriksa, dokter yang akan melakukan itu juga akan periksa, cek and recheck lagi. Jadi jangan terlalu khawatir. Karena kita dalam medis juga itu ada rule-nya sendiri, kita punya sumpah dokter ya kan, dan itu juga nggak boleh keluarga. Jadi misalnya keluarga saya tuh saya jadi dokter yang eksekusi gitu kan, apalagi ini musuh nih, waduh cepetan aja deh, ya kan ini orang nih waktu hidup nyusahin gitu kan, dia mendonor organ langsung aja deh, kalaupun dia belum meninggal nggak apa-apa misalnya, ya enggak. Jadi itu juga dilihat. Jadi jangan khawatir, dokter juga punya aturan sendiri lagi. Ya jadi ada dokter sebelum dia lakukan cek and dicek lagi. Enggak. Jadi enggak seperti itu ya. Jadi betul-betul setelah ada surat kematian kita hubungi donor organ. Setelah itu dokternya juga akan cek and recheck lagi. Enggak semudah itu dia melakukan enggak jangan. Karena yang datang itu juga dokter yang ahli kan, yang juga udah expert, yang juga udah spesialis, yang udah berpengalaman, enggak seenaknya. Ya. Jadi ini memang sesuatu yang menjadi dilema ya. Dan ini juga kembali jangan khawatir, dokter yang melakukan juga enggak akan sembrono karena prinsipnya jangan ada korban kedua. Jadi kita punya 2 ginjal, yang normal tuh fungsinya 100%. Ya, kalau kita sumbangkan 1 berarti tinggal 50%. Nah, jadi sebelum didonorkan diperiksa dulu fungsi ginjalnya masih berapa persen. Kalau fungsi ginjal masih di atas 90, dokter masih bisa mempertimbangkan. Tapi kalau fungsinya 2 ginjalnya fungsinya udah tinggal 50%, dokter juga nggak akan mau melakukannya. Jadi kembalikan ke dokter untuk mampu apa enggaknya, tapi secara mental memang harus ada hubungan yang dekat antara donor dan penerima. Waktu di tahun sekarang memang ada sedikit perubahan ya. Di tahun 90-an itu banyak istri yang mendonorkan ke suami, tapi belum pernah suami mendonorkan ke istri. Nah, bukan karena cinta istri sama suami lebih besar ya, tapi alasannya karena suami itu tulang punggung keluarga. Ya. Juga yang sebetulnya yang paling baik adalah kalau saudara kandung, karena genetiknya hampir sama. Ya kalau dengan suami istri sebetulnya itu bisa beda dan dia perlu minum obat anti penolakan yang cukup besar. Ya jadi yang saya pernah undang waktu seminar kemarin, seorang adik yang mendonorkan sebuah ginjal ke kakaknya, dia masih bisa menikah dan melahirkan 2 anak yang sehat. Jadi dengan sebuah ginjal yang baik itu seseorang masih bisa hidup normal, kecuali kalau mau jadi pelari maraton gitu ya. Itu sepertinya mungkin akan sedikit berkurang kemampuannya. Tapi kalau untuk hidup normal seperti ini, seseorang masih bisa hidup dengan fungsi ginjal di atas 25%. Di bawah itu dia masih udah perlu bantuan, misalnya cuci darah dan sebagainya. Jadi kalau secara mental sudah siap, ingin mendonorkan kepada orang yang tercinta misalnya sama kakak atau adik. Nah, nanti ke dokter dulu, dokter akan cek and recheck lagi apakah fungsi ginjalnya masih bagus apa enggak gitu. Nah, jadi kepercayaan sama dokter sepertinya enggak maksimal nih ya. Jadi sepertinya dokter main ini aja gitu ya. Jadi betul-betul kunci pertama adalah mentalnya harus siap. Kalau mental belum siap, tunda dulu, sharing-sharing, diskusi lagi ya. Setelah benar-benar yakin, barulah. Karena
yang ngambil itu kan mungkin aja yang kita terlahir sebagai satu makhluk yang bisa melihat di mana tubuh kita akan diobok-obok misalnya. Kan kalau seperti misalnya silent mentor kan nanti mulai dari dada, perut, ya kan ususnya, terus gitu rahimnya semua kan diobok-obok. Dan sebetulnya kalau mau maksimal semuanya bisa dimanfaatkan tuh. Mulai dari sampai tulang ya, tulang yang udah pretelan gitu bisa disambung. Bante Sukema pesan satu nanti beri Dhamma Caka buat objek meditasi katanya. Tapi kalau enggak juga bisa ditumbuk bisa untuk pengisi orang yang kena kanker tulang. Kanker tulang kan sekarang pakai zat sintetis dan itu cukup mahal. Nah jadi bisa juga dari jenazah itu ditumbuk tulangnya bisa untuk mengobati orang yang kanker tulang. Jadi sebetulnya tubuh kita ini sangat-sangat bermanfaat ya. Jadi jangan dikasih makan ikan ataupun burung sayang ya kan, ataupun belatung. Jadi pertimbangkan aja ya, itu hak asasi ya, hidup adalah pilihan. Apakah memang ingin, kalau bodhisatwa mungkin mau nggak mau harus donor organ karena memang kita lihat cerita kisah-kisah Jataka kan semua calon Buddha itu pernah melakukan donor organ. Jadi kalau saya pernah ke Hualien ya, ke tempatnya Master Cheng Yen, saya melihat silent mentor di sana. Jadi di sana itu orang-orang yang mau jadi calon silent mentor itu waktu saya ke sana ada 10 jenazah yang udah siap untuk dilakukan ya. Dia ada ruangan khusus. Nama-nama orang itu dikasih kata pusa. Pusa itu artinya bodhisatwa. Jadi sebelum dilakukan silent mentor, nama-nama mereka ditaruh dulu di depan kamar itu. Semua nama ditambahin kata pusat atau bodhisatwa artinya. Nah setelah dilakukan silent mentor, mereka diberikan prasasti yang juga ada tulisan namanya ditaruh di satu ruangan sebagai penghargaan. Nah di FKUI juga rencananya katanya seperti itu. Waktu saya ketemu mereka merasa sangat apresiasi dengan ide ini karena mereka butuh sekali ya. Karena saat ini dunia kedokteran karena kekurangan silent mentor, kekurangan kadaver, ada yang menggunakan komputer. Nah bayangkan kalau mahasiswa kedokteran belajarnya pakai komputer, nanti waktu praktek di dunia nyata ketemunya manusia beneran. Manusia beneran sama komputer kan nggak persis sama ya kan. Nah ada juga yang memang cuman teori aja, cuman ngelihat ini kan sayang sekali. Tapi kalau ada benerannya tentunya sangat mendukung ya. Teman-teman saya yang kuliah kedokteran di negara-negara lain itu juga ngejahit aja belum pernah karena di sana itu kan semua asuransi. Kalau sampai jahit itu nggak persis sama itu nanti diklaim. Jadi di sana hanya boleh melihat sebagai mahasiswa kedokteran. Nah kalau ada jenazah yang sebagai salantur kan bisa buat latihan menjahit gitu kan. Tentu nanti yang mudah-mudahan kita semua sehat ya, nggak pernah sampai perlu dijahit. Kalau sampai dijahit dokternya yang nggak pernah belajar menjahit tiba-tiba menjahit kulit kita. Ya kan, tentu hasilnya tidak optimal gitu. Ya, gimana Pak Sony terjawab? Nilai karmanya gimana? Nilai karmanya? Nilai karma kalau kita donor selama hidup atau setelah meninggal, apakah ada nilai yang berbeda? Nilainya itu sebetulnya tergantung daripada cetana kita, dari pengertian kita, dari keikhlasan kita, dari rasa gembira kita. Jadi diumpamakan suami istri sama-sama ke wihara, sama-sama berdana makan kepada biku, hasilnya bisa beda loh. Karena istrinya itu sejak kemarin udah mikirin besok mau dana makanan ke Bante ya. Saya mau masak apa ya kan. Saat dia motong sayur dia juga perhatikan semoga Bantenya sehat. Makan masakan yang saya bikin ini masakan saya ini higienis ya kan. Saya cuci bersih, Bantenya gak akan diare karena saya cuci dengan bersih. Terus mempersiapkan dengan rasa gembira. Terus suaminya cuma, nih kamu bawa ya ke wihara, sok kasih ke Bante. Beda loh, ya kan? Dan setelah itu suami ngitung, tadi dana habis berapa puluh dolar itu, ya kan? Kalau istrinya, ya udahlah, pokoknya uangmu cukup lah buat 1 bulan. Yang penting baju saya nggak pakai yang bermerek lah, ya kan? Yang penting bisa dana. Jadi yang lebih ini adalah itu. Ya, jadi kalau kita memang mau donor kita lihat wah dia kasihan ya nggak bisa berpenghidupan normal karena ginjalnya nggak berfungsi gitu kan. Sedangkan saya punya ginjal masih berfungsi 99%, ya kan toh saya juga nggak berniat jadi atlet lari maraton begitu kan. Menurut dokter kalaupun saya donorkan saya masih bisa menikah hidup normal dalam kehidupan layaknya orang biasa gitu kan. Jadi saya donorkan terus setelah didonorkan ternyata yang terima donor kita nggak bocengli gitu ya, boceng nggak terima kasih. Terus nyesel, aduh saya udah ngorbanin ginjal saya, dia gak berterima kasih gitu kan. Jadi aduh itu juga beda, jadi menyesal setelah itu juga mempengaruhi. Jadi walaupun yang gak berterima kasih gak apa-apa ya kan. Karena kita kan gak akan menerima apapun yang bukan akibat karma kita. Ya, dengan kita selalu berpegang bahwa semua yang kita terima lewat
pikiran, lewat mata, pikiran, ucapan, penglihatan, penghidungan semua adalah akibat karma kita. Kita nggak akan pernah menyesal, nggak akan merasa bagaimana gitu kan. Ini ngundang Ibu Meta ternyata tidak sesuai dengan harapan teman-teman gitu kan. Ya nggak menyesal karena udah telanjur, udah lewat. Kita kan nggak bisa mengembalikan waktu kan. Waktu yang sudah lewat ya udah nggak bisa kembali. Kalau uang yang hilang bisa dicari lagi ya. Bisa kita bertekad semoga sejak saya kenal agama Buddha, saya nggak pernah lagi melakukan kejahatan. Kalau pernah melakukan ya udah sadari, wah ini adalah kesalahan, saya bertekad untuk nggak mengulanginya kembali. Semoga hari esok lebih baik dari hari ini. Semoga saya bisa terus bertemu dengan ajaran Buddha sampai saya terbebas dari samsara. Dan semua kebajikan yang pernah saya lakukan bisa menjadi faktor pendukung agar kita bisa mencapai kebahagiaan tertinggi Nibbana. Ya, semoga semua berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bu Dr. Meta.